Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Guru di dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Kemarin kita sudah masuk di pembelajaran yang pertama. Jadi hari ini kita masuk pembelajaran kedua di tema 7 subtema 1 ya. Nah, namun seperti biasa Ibu Guru selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan yang harus selalu kalian terapkan baik di rumah maupun di sekolah ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita masuk ke susunan materi ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 7 subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku, yaitu pembelajaran yang kedua. Apa saja materinya? Nah, perhatikan. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kita akan melihat tempo dan tinggi rendah suatu nada. Kita klik. Nah, ini adalah KD atau kompetensi dasar ya dari pembelajaran SBDP atau seni budaya. Ya, 3.2 kita memahami tempo dan tinggi rendah nada. Kemudian 4.2 menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui sebuah lagu. Oke, kita pakai next yang di sini aja ya. Nah, tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan kecepatan atau menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Nah, beat itu adalah ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit, yaitu yang disebut dengan beat. Kemudian, nah anak-anak perhatikan ini adalah not, angka, dan not balok ya. Dimulai dari do, re, mi ya sampai ke do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu. Nah, di sini ada macam-macam tempo lagu ya. Jadi tempo lagu itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada tempo lambat, kemudian ada tempo sedang, dan ada juga tempo cepat. Nah, kita akan lihat satu persatu ya bagian dari tempo ini tadi. Yang pertama itu tempo lambat. Nah, tempo lambat itu ada 4 bagian atau terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah grave, kemudian ada adagio, ada largo, dan yang terakhir itu adalah lento. Nah, selanjutnya tempo sedang. Nah, tempo sedang juga dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama andante, kemudian maestoso, andantino, dan yang terakhir itu adalah moderato. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tempo cepat. Itu ada allegretto, vivace, allegro, dan presto. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari ketiga tempo cepat, lambat, dan sedang tadi ya. Jadi setiap bagian itu dia memiliki bagian-bagian lagi di dalamnya ya, memiliki poin-poin lagi di dalamnya. Oke. Yang selanjutnya itu ada tinggi rendah nada.
Nah, anak-anak, di dalam kita menyanyikan sebuah lagu, ya, itu pasti ada nada tinggi dan ada nada rendah, ya. Nah, di situ kita bisa tahu, ya. Nah, kita menyanyikan sebuah lagu di mana kita akan menyanyikan dengan nada yang tinggi dan di mana kita akan menyanyikan dengan nada yang rendah, ya. Jadi di dalam sebuah lagu itu pasti terdapat tinggi rendahnya suatu nada, ya. Di mana kita akan menggunakan nada tinggi dan di mana kita akan menggunakan nada rendah atau nada sedang. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini adalah contohnya, ya. Not balok dan not angka. Nah, ini anak-anak perhatikan, ya. Nah, ini adalah contoh, ya. Nah, lagu yang dia memiliki, ya, tempo yang rendah, sedang dan tinggi, ya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, dia punya apa? Punya ciri khasnya masing-masing. Kalau rendah, nah kalian perhatikan ini, titik-titiknya ada di bawah. Kemudian kalau sedang dia tidak memiliki titik-titik, ya. Kemudian kalau tinggi berarti ada titik di atasnya, ya, di atas notnya. Oke, itu dia. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah lagu Menanam Jagung, yaitu ciptaan Ibu Sud, ya. Nah, anak-anak, kalian pasti sering sekali mendengar lagu ini, ya. Lagu Menanam Jagung yaitu ciptaan dari Ibu Sud, ya. Nah, kalau kalian penasaran, kalian boleh buka YouTube, ya. Kalian cari lagu tentang menanam jagung, kemudian kalian dengarkan, ya, bagaimana cara melakukannya atau cara menyanyikannya. Kemudian dengarkan di mana nada rendah dan nada tingginya. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ayo, siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Ya, semuanya pasti tahu lagu tentang menanam jagung, ya. Nah, ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul gembira, nanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi anak-anak seperti itu cara kita menyanyikan lagu Menanam Jagung. Jadi ada tinggi rendahnya suatu nada, ya. Ada notnya, kemudian ada trik-trik bagaimana cara kita menyanyikan lagu tersebut, ya. Nah, tadi kalian bisa mendengarkan sendiri, ya, di mana nada tinggi dan di mana nada rendahnya, ya. Nah, nanti anak-anak bisa dengarkan di YouTube, ya, tentang lagu Menanam Jagung. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, materi tentang gaya dan gerak, ya. Nah, itu adalah materi IPA kelas 4, ya, SD tema 7. Nah, di sini, ya, pembahasan materinya itu adalah tentang jenis-jenis gaya dan macam-macam gaya. Ya, jadi ada 2 materi di sini. Ada jenis-jenis gaya dan ada macam-macam gaya. Ya, kita akan melihat nanti.